Welcome back to Jangan Dipaksa Podcast and please enjoy the show. Eh, Boleh diceritakan sebelum rekaman ini kamu kenapa dan melakukan apa? Hari ini. Iya. Mau yang hari ini, mau yang tadi ke toilet dulu juga boleh. Oke. Ya, jadi hari ini sebenarnya nggak ngelakuin apa-apa sih. Bangun pagi, dibangunin dengan gempa. Betul. Astagfirullah. Betul sekali. Terus Emang berasa banget ya? kerasa banget lagi. Aku tuh udah setengah bangun gitu Terus. hari ini. Aha. Terus tiba-tiba kayak, kok getar banget. Terus aku cepet-cepet lari ke depan. Oh gitu. Terus Darah keluar. para warga keluar juga nggak? Iya, pada rame kayak, gempa. Terus kayak, ya rame lah itu ya. Terus aku akhirnya diem dulu di ruang tamu. Kamu pas sebelum keluar ke rumah tuh nggak mandi dulu gitu? Enggak, aku nggak keluar rumah. Aku cuma ngintip dari jendela ruang tamu kayak, orang-orang pada keluar gitu. Anjir. Oke. Terus. Terus ya udah tuh akhirnya nggak lama ramenya cuman kayak semenit 2 menit buat udah bubar lagi. Ya buat Ya udah maskin aja gitu. ya terus ya udah aku balik lagi ke kamar. Nggak tidur lagi sih habis itu. Nggak nanya. Terus. Terus habis itu ya udah akhirnya beres-beres rumah. Terus? Pas hari ini tuh ngapain ya? Nggak ngapa-ngapain sih tadi paling kelas. Mhm. Terus udah di rumah aja. Masak, makan, seperti biasa. Keren banget sih. Terus tadi sore mengerjakan tugas dari Raiden. Kalau boleh tahu tugas dari Raiden tuh apa ya? Jadi aku dapat tugas dari Raiden untuk bikin list top 5 Mhm. buku yang aku baca di tahun ini. Oh, menarik. Kamu Itu. baca berapa buku tahun ini? In total. Aku lupa lagi berapa buku. Pokoknya ada, aku bagi menjadi 2. Yang Oke. pertama itu ada novel sama kayak kumpulan cerita. Mhm. Terus yang kedua ada buku-buku puisi. Kalau buku puisinya udah aku baca tuh ada 5. Oke, 5. Kalau novel sama kumpulan cerita kayaknya udah 22 gitu. Wow. 22 tambah 5, 27 setahun. Iya, Wow. target aku awalnya kan 2023 23 buku. Tapi ya Oke. alhamdulillah kecapai. Luar biasa. Terima kasih. Eh, Kamu baca 27 buku. Aku tahun ini baca, let's Baca. say, kurang dari 10 sih aku. Aku anyways itu dari bulan Juli. Dari Januari ke Juli, Januari ke Juli aku nggak baca buku deh kayaknya. kok bisa? Kayak waktu itu mungkin kayaknya lagi bosen aja baca nggak sih? Oh, nggak tahu kan kamu yang ngalamin. Iya sih. Ya aku bosen aja mungkin waktu itu baca. Akhirnya aku nggak baca buku apa-apa. Benar-benar gak baca buku. Oke. Reading Terus, slump. apa hal yang membuat kamu pada bulan Juli akhirnya membaca buku? Apa ya waktu itu satu temanku ngepost tentang satu quotes di buku. Aku lupa bukunya apa dan aku lupa quotesnya apa. Tapi itu nge-trigger aku kayak, udah lama deh nggak baca buku, pengen deh baca buku. Oh, Terus akhirnya shout out buat temen nanya, siapa namanya? Jessie, Jessie. Terima kasih ya, sudah membuat Naya kembali membaca buku terus. ya. Terus akhirnya di situ kayak eh baca buku apa ya? Terus lihat-lihat, kebetulan aku ya puisi. Mhm. Aku carilah satu buku puisi. Waktu itu aku cari-cari di e-commerce kayak buku mana ya yang menarik gitu. Terus, Nah, ketemu satu buku judulnya Love Spelled in Poetry gitu. terus, Itu karyanya Helena Natasha. Terus aku mikir-mikir kak, beli nggak ya? Terus aku lihat-lihat di Twitter reviewnya lumayan lah. Akhirnya aku beli buku itu, mhm. buku itu dan ya aku baca sekali duduk beres buku itu. Karena emang cuma sedikit halamannya berapa? Aku lupa. Sombong. Ih, bukan sombong emang sedikit Raidan. Berapa sih emang halamannya? Halaman bentar aku cek bukunya.
167 halaman. Ukuran halaman? Aduh, nggak tahu lagi. B5 sih kayaknya harusnya. Aduh, nggak ngerti aku. Iya, ya nggak apa-apa. It's okay, it's alright. Terus. Terus akhirnya ya udah bukunya ya lumayan menarik lah. Puisinya pendek-pendek sumpah. Bahkan ada yang kayak cuma 3 baris, 2 Mhm. baris, tapi menarik. Bercerita tentang kisah cinta gitu deh. Oh Nah, gitu. akhirnya Emang dari situ, emang kalau love life Naya tuh gimana ya? aduh ribet ya kalau itu. Ya so ribet ya udah kita simpan. Ribet sih sebenarnya nggak ribet, Tapi tapi ya begitu. apa? Apa? Begitu tuh apa? Ya gimana ya? Ya udah, luas aja nggak ada hal apapun tentang Hmm. romansa. Ya. Itu bisa kita simpen di next meeting. Tapi kita Oke. malam ini, aku sangat penasaran. Kamu bisa membaca buku sebanyak itu, terus aku meminta kamu buat mengurutkan 5 buku terbaik. Sebelum itu, kita harus mention dulu ke 27 bukunya. Oke, ini dari aku kan bagi jadi 2 tadi. Yang Yap, pertama dari novel dan kumpulan cerita. Oke, oke. aku bacain ya. Yang pertama ada, Funiculi Funicula, Yes, terus ada Funiculi Funicula Kisah-kisah yang baru terungkap, oke, terus yang ketiga ada Dona Dona, oke. yang keempat ada Serangkai, Yap, terus ada Game Over, terus oke. ada Luka Cita, Mhm, terus ada Gadis Kretek, mhm, terus, ada Pasta Kacang Merah, terus oke. ada Riman dan Kira, Shout out Reman dan Kira, let's go. Terus, terus, ada Supernova Series, wow, ke-66 bukunya. the best. Terus, Haruskah aku sebutkan judulnya satu persatu? nanti aja. Oke. Oke, Supernova Series. Terus ada Kepingan Supernova, Oke, terus berlanjut ke Aroma Karsa, mhm, terus berlanjutlah ke Madre, Madre. terus yang terakhir aku baca, apa sih, kumpulan cerita itu dongeng-dongeng gitu. Iya, mana aku tahu. Iya, maksudnya judulnya dongeng-dongeng, I see, Grimm oke, Bersaudara gitu judulnya. oke. Ya, Nah, itu kalau untuk kategori novel, ini kategori puisi. ya sekarang kategori puisi, yang pertama tuh ada, Love Spelled in Poetry tadi, Yap, yang kedua ada, buku lanjutannya, tapi mhm, ini tentang mimpi, jadi Dream Spelled in Poetry. mhm. Terus yang ketiga itu ada Tidak Ada New York Hari Ini, Wow, dan yang keempat ada nama yang abadi di hati tapi tak bisa dinikahi. ini Itu kamu nggak iseng selesai banget ya? lagi aku baca. Hah? Nggak selesai ya? Ya hampir selesai tapi aku agak ah. Iya, it's fine, oke. Terus terus yang terakhir ada Perjamuan Kongguan. Perjamuan Kongguan. Ya, Sekali lagi, menurutku ngebaca 27 buku, apalagi dari bulan Juli itu keren banget sih. Kayak, aku terima bahkan, kasih. maksudnya kan kayak, kita tuh kalau melakukan sesuatu kan itu kan harusnya based on happiness ya. Mhm. Dan Harus dong. tidak semua orang di masa ini mencari, source of happiness itu baca buku gitu. Jadi ya, Iya I'm betul. proud of you. Terima kasih. Dan terima kasih juga Raidan sudah merekomendasikan aku buku tahun ini. Dan yang akan kita lihat, apakah rekomendasinya Raidan masuk dari top 5 buku yang dibaca oleh Naya di tahun 2023. Boleh Dan kita oke. mulai dari buku kelima? Iya, nomor 5. Oke. Jadi di sini kan aku ada baca 3 jenis buku kan tadi. Oke. Oke, jadi di sini aku akan mulai dengan kumpulan puisi. Wow. Jadi kan kumpulan puisi tadi aku baca ada 5. Nah, Mhm. aku pilih, kamu bisa nebak nggak aku pilih yang mana? Nggak tahu. Bahkan aku nggak inget judul-judulnya apa. Oke, jadi aku pilih Perjamuan Kongguan, karyanya Joko Pinurbo. Oh, menarik sekali. Tentang apa perjamuan Kongguan ini? Jadi buku ini tuh tentang kumpulan puisi, temanya cukup beragam, mulai Mhm. dari agama, isu politik dan demokrasi, kemajuan teknologi, terus tentang ada masyarakat urban,
Terus disisipin juga tentang beberapa romansa yang menyangkut tentang rindu-rinduan gitu. Terus ada adegan dewasanya juga. Oke, menarik ya. Dan Shout out. terakhir tentunya tentang Kongguan. Kenapa namanya perjamuan Kongguan? Kamu mendapat sebuah simpulan nggak kayak kenapa itu judulnya seperti itu? Aku nggak nyari-nyari sih, cuman mungkin karena keresahan masyarakat aja kali ya. Terus ada sebuah meme atau apa gitu, terus Mhm. jadilah puisi judulnya Perjamuan Kongguan ini. Aku nggak nyari tahu sih, Oh, jujur. interesting sekali. Cuman aku suka. Jadi kumpulan puisi ini tuh ada 4 bab. Mhm. Eh, Setiap babnya itu eh, pakai nama kaleng. Jadi bab 1 tuh namanya kaleng 1, terus ada kaleng 2, kaleng 3, sama kaleng 4. Oke, Nah, menarik. setiap kaleng ini punya perbedaannya masing-masing. Wow, kamu pinter deh. Kamu kayaknya udah riset dulu ya, kayak kamu Ah, udah mempelajari apa yang mau kamu sampaikan itu. Keren, keren, keren. Oke, oke, oke. harus dong. Oh, boleh, boleh. Lanjut. Mau dijelasin kaleng setiap kalengnya atau gimana? Boleh coba. Oke, oke. Kaleng 1. Kaleng 1 ini puisinya cukup random temanya, acak Mhm, gitu. mhm. Tapi dominasi temanya itu tentang keseharian masyarakat yang mulai teralienasi dengan kesibukan kerja, perkembangan zaman, sampai kemajuan teknologi. Wow, interesting sekali. Ada puisi yang menarik sih, Apa tuh? banyak puisi yang menarik. Cuman ada satu puisi yang aku suka. Bacain dong. Ini puisinya udah cukup viral di mana-mana, dan Oke, mungkin banyak yang tahu juga. coba. Judulnya itu Doa Orang Sibuk yang 24 jam sehari berkantor di ponselnya. Belum pernah dengar. Cobain. Tuhan, ponsel saya rusak dibanting gempa. Nomor kontak saya hilang semua. Satu-satunya yang tersisa ialah nomormu. Tuhan berkata, dan itulah satu-satunya nomor yang tak pernah kau sapa. Wow. Itu kayak sedih banget sih. Kena banget. Itu wow sih kayak Ya, aku tidak menduga akan ke sana arahnya. Dan itu pendek loh, iya, cuman 2 bait. tapi somehow Ya, begitu. itu kena. Oke, kamu membuatku tertarik untuk membaca itu. You did a good job actually. Oke. Aku tidak punya pertanyaan karena basicnya aku bukan anak puisi. Jadi kita taruh buku itu di Oke. nomor 5 top 5-nya Naya. Kita masuk ke buku nomor 4. Nomor 4, silakan masuk. Oke, buku nomor 4. Buku nomor 4 adalah kumpulan cerita. Mhm. Kumpulan ceritanya di sini aku pilih Madre, karyanya Di Lestari. Siapa tepuk tangan tuh? Mana soundboard soundboard? Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Aku belum baca loh. Even aku belum baca Madre. Kenapa? Kenapa? Ada apa dengan Madre? Eh, Tahun ini mungkin tahun-tahun di mana aku tertarik dengan tulisan-tulisannya Di Lestari kali ya. Jadi aku Hmm. mulai coba baca karya-karyanya. Eh, Terus, sebelum sebelum kita ngomongin soal Madre, mm-mm, kamu kan cukup banyak nih, banyak buku, baca buku gitu. Apa yang membedakan tulisannya Dewi Lestari dengan penulis yang lain? Di Lestari tuh kalau nulis cantik gitu. Masa? Iya, walaupun agak ribet ya, agak rumit, sorry banget. Tapi ya, cantik aja tulisannya. Aku suka. Cantik tuh gimana sih? Kayak penasaran, penasaran. Apa ya? Dia tuh kalau bikin diksi itu menarik aja. Jadi misalnya eh ada aku nggak nulis sih kalimat yang menarik di buku ini apa. Aha. Cuman seru aja gitu baca baca tulisannya. Oke, oke, oke. Aku Oke, tidak oke. bisa mendeskripsikan. Coba ya, aku kan baca buku Dewi Lestari Ya. tuh dari pertama tuh aku Kesatria Putri dan Bintang Jatuh. Itu kayaknya pas aku SMA gitu. Wow, keren. Eh tidak selesai. Lagi pula itu juga buku yang dibawa sama kakak aku gitu. Terus Hmm. karena aku nggak selesai, kakak aku selesai baca itu, terus akhirnya dia tuh beberapa hari kemudian dia ngebawa lagi Perahu Kertas. Hmm. Perahu Kertas tuh jadi inspirasiku buat tulis. Dewi Lestari itu dia
dia somehow bisa bercerita dengan sudut pandang orang tersebut gitu. Kalau di Proyek kan remaja ya, Iya. bagaimana polosnya remaja. Terus tulisannya tuh tidak terlalu formal menurutku. Mm-mm. Jadi dibaca dengan remaja pada kala itu sangat masuk. Ceritanya menarik, banyak plot twist, menyenangkan. Itu sih Eh, yang aku gambarin soal Dewi Lestari. oke. Keren. Jadi Badra ini bercerita tentang apa? Jadi kalau Madra ini adalah berisi 13 karya fiksi dan prosa pendek Menarik. yang dikumpulin Dewi Lestari dari tahun 2006 sampai 2011. Oke. Jadi isinya tuh mulai dari kisah tentang toko roti kuno, kisah ibu yang berkomunikasi dengan janinnya, Mhm. cinta dan persahabatan, reinkarnasi, dan banyak lagi deh pokoknya. Jir, legit banget topiknya ya. Iya, seru banget. Terus. Terus ada juga beberapa puisi pendek di dalamnya temanya berbeda-beda. Nah, banyak kan temanya ini. Kan gak mungkin Wow. dibahas satu persatu kan. Aku sangat tertarik dengan cerita utamanya. Yang ada di bab berapa? Bab satu dong. Oke. Soalnya kalau salah satu buku favoritku, Marmut Merah Jambu, karyanya Raditya Dika, dia tuh naro bab andalannya di terakhir. Oh, sama kayak Joko Pinurbo ada di kala yang terakhir tentang kongguan itu. Oke. Ya, jadi maksudnya tidak selalu di awal kan, berarti si Iya cerita sih. andalan ini gitu. Terus. Ada apa dengan cerita utama di Madre? Madra ini jadi satu hari berkisah tentang seorang pemuda namanya Tansen. Mhm. Tansen, aku nggak tahu cara menyebutkannya, cuman I will go with Tansen. Oke. Jadi Tansen ini tiba-tiba harus datang ke sebuah acara pemakaman. Oke. Dia nggak kenal itu siapa yang meninggal, tapi dia harus datang ke acara itu dan dia datang memenuhi undangan itu. Terus. Nah, tapi dia ini datangnya kayak terlambat gitu pas acara pemakamannya udah selesai, dia baru Mhm. datang. Terus. Karena ya itu, dia nggak tahu siapa yang meninggal. Terus takutnya tiba-tiba kayak, siapa nih?" gitu. Iya. Nah, tapi di situ tertulis, di batu nisan itu tertulis nama Tan Sin Ji. Bener nggak sih? Nggak tahu bacanya. Eh, Ya udah. 93 tahun. Wow. Nah, lebih kagetnya lagi adalah pria yang nggak pernah dia kenal ini menuliskan nama Tansen sebagai ahli waris. Uh. Nah, singkat cerita, Pak Tan ini meninggal dan Mhm. memiliki surat wasiat tentang warisannya. Hari itu, pengacaranya tuh diutus untuk nyampein pesan nih ke ahli warisnya. Yap. Nah, Pak Tan ini dulunya pengusaha, tapi kayak bangkrut gitu. Jadi Oke. anak-anaknya juga udah nggak mikirin lagi lah tentang warisan bapaknya. Mhm. Dan anak-anaknya juga udah punya bisnis masing-masing. Mhm. Nah gitu, akhirnya pengacara ini ngedatengin Tansen. Yap. Dan dia ngasih lah warisannya itu. Dan warisannya ternyata berupa sebuah amplop coklat, isinya adalah kunci dan sebuah alamat. Uh. Sampai sini menurut Raiden, warisannya apa? Toko roti. Oke, iya sih aku udah mention toko roti. Oke, benar. Itu adalah kunci dan alamat yang harus didatangi sama Tansen Mhm. untuk tahu sebenarnya apa sih kunci ini, fungsinya gitu. Oke. Dia dianterin lah sama si pengacara Mhm. ke alamat tersebut. Dan di Oke. sana, dan dia tiba di satu ruko gitu, ruko tua Mhm. di Jakarta. Di sana dia pencet bel dan keluarlah satu sosok udah tua, udah sepuh gitu, umurnya mungkin 80-an diceritainnya. Namanya Terus. Pak Haji. Nah, Pak Hadi ini ras Tionghoa juga, Mhm. sama kayak Pak Tan. Oke. Oke, nah jadi nih Pak Hadi tuh cerita lah akhirnya tentang Pak Tan, tentang ruko tua yang ternyata bekas toko roti, namanya Tan de Baker. Tan de Ka- Baker? Kamu nggak nyeritain semuanya kan? Enggak. Oke. Terus. Seiring munculnya bakery modern ini, toko roti ini mulai tenggelam dan akhirnya ya mulai bangkrut lah perlahan-lahan. Ya. Nah, tapi sebelum Pak Tan sebelum atau setelah bangkrut gitu, Pak Tan tuh pernah bilang kayak, "Madre jangan pernah mati,
Madre mesti dirawat, orang muda yang semangatnya baru, orang tidak sembarangan, yang memang punya hubungan langsung sama Madre. Dan Madre itu disitulah apa? dikenal. Nah ini baru so, jadi ya udah Pak Hadi pun nurut kan sama apa yang dibilang Pak Tan dan sampailah pada hari ini kunci yang didapat Hansa tadi berfungsi untuk ngebuka sebuah kulkas dan kulkas tersebut berhasil dibuka dan isinya adalah stoples kaca berisi adonan berwarna putih keruh. Jadi Terus, madra ini adalah adonan biang roti, istilahnya mungkin ragi alami kali ya, oke. yang disimpan terus-terusan untuk campuran adonan roti. Jadi madra ini selalu dikasih makan lagi pakai tepung dan air, baru jadi dia berkembang terus dan menjadi ibu bagi roti-roti berikutnya. Makanya namanya madre. Ketika kamu cerita ini, eh, aku tuh somehow tuh kayak keinget sesuatu gitu. Kayak aku kok Apa? pernah melihat gambaran deskripsi kamu gitu. Ternyata Madrid tuh ada filmnya tau. Iya, katanya ada filmnya. Yang main itu adalah Vino G. Bastian dan Laura Basuki. Wow. Aku tuh kayak pernah nonton gitu kayak di Iya. mana tapi ya. Oke, Madre. Wow, Mm-mm. seger banget sih Terus kepala rasanya. setelah ada konflik di dalamnya dan seru banget sih. Ringan kok, ringan banget dibacanya. Oh, itu sih kayak aku tiba-tiba teringat sesuatu sama film Madre terus kayak wow. 2013 aku lagi di mana ya? 2013 aku itu 2013. Aku masih SMA sekolah. kelas 2 kayaknya. Ya, Oke, Madre interesting 13 bab yang belum pernah aku baca. memang lah, Raida. Itu di bawah 200 halaman. Kamu sekali baca juga beres. Oh, takut. Dan Nggak gitu dong ditantangnya. Berarti well, that's Madre, buku keempat 13 cerita pendek karya penulis favoritku Dewi Lestari. Kita masuk ke buku nomor 3. Nomor 3-nya boleh. Oke, buku nomor 5 dan 4 ini kan buku nomor 5 tentang kumpulan puisi, nomor 4 tentang apa? Kumpulan cerita. Haha, Dan nomor 3 sampai 1 aku akan bahas novel. oke. Gimana dari nomor 3? Nomor 3, aduh, karyanya Dilestari lagi. Oke. Judulnya Aroma Karsa. Well, aku punya beberapa kesempatan buat baca Rama Karsa, cuman tidak aku ambil. Kayaknya karena Ya. aku agaknya terlalu sibuk ya. Terus ternyata kamu udah baca duluan dan Emang, bagaimana kesan? Kenapa? emang kenapa kalau aku udah baca duluan? Iya, berarti kan kamu bisa ceritain gitu kayak ini Iya buku kan beda experience ketika baca. iya. Terus 700 halaman sih. 700 halaman ya aman lah. Tapi Aman kalau lah. udah masuk top 3 kamu harusnya oke sih. Ya, emang oke. Aroma Karsa bercerita tentang apa? Jadi novel ini bercerita tentang satu bunga sakti yang namanya itu Puspakarsa. Oke. Bunga sakti ini konon katanya mampu mengendalikan kehendak manusia dan bunga ini cuma bisa diidentifikasi keberadaannya lewat aroma. Makanya judulnya mungkin Aroma Karsa. Menarik. Tebak-tebakan aku aja sih. Oh iya, nggak ada masalah juga sih. Anyway, Karsa kan artinya, Karsa itu apa ya? Kehendak. Oh, kandang. Ya, sesuai dengan artinya. Kenapa buku ini ada di nomor 3 dari top 5 kamu? Wah, buku ini keren banget tuh kayak ini menghadirkan experience baru ke aku. Oke. Karena apa ya? Buku ini kan bercerita tentang aroma-aroma. Aha. Ya, terus tentang olfactory senses, indera penciuman alias hidung gitu kan. Mhm. Jarang banget kayaknya buku yang bahas ini. Mungkin ini pertama yang aku baca. Menarik. Terus? Jadi apa ya? Pembaca tuh jadi punya experience kayak biasa kan kita memvisualisasikan apa yang dibaca tuh cuma di otak doang kan. Betul. Nah, tapi ketika baca Aroma Karsa dijelasin tentang oh ini tuh wanginya kayak gini ya, ada aroma ini gitu. Jadi kayak yang punya pembendaharaan wangi dan aroma yang banyak tuh kayak bisa ngerasain. Wow. Tapi di sini juga dijelasin tentang aroma sampah Bantar Gebang. Dan itu yang bikin aku mual pas
aku mau ngambil nasi kayak enggak banget lagi. Kamu mualnya karena kamu bisa kamu pernah lewat Bantar Gebang atau karena bukunya Enggak, menceritakan sekuat itu? mungkin karena apa ya, tokoh utamanya Jatiwesi ini kan tinggal di Bantar Gebang kan. Oke. Jadi dia nih punya penciuman yang tajam, Yap. terus, dia nih suka nulis kayak, bau sampah tuh macem-macem gitu. Dia ada nulis kalau bau manusia tuh gini gini gini, terus bahkan si Jatiwesi ini bisa, nyari mayat, jasad di kedalaman beberapa meter di antara tumpukan-tumpukan sampah Bantar Gebang gitu. Jadi kayak, Yes. wow, makin apa ya, menarik aja gitu bukunya. Terus Hmm. mungkin karena penjelasannya dia yang cukup detail juga, Aha. jadi aku sangat kebayang gitu situasi Bantar Gebang gimana, walaupun aku nggak pernah ke Bantar Gebang, Oh, kamu belum dan pernah kayaknya ya? nggak akan mau aku ke Bantar Gebang. Someday kamu harus lewat sih. Kamu nggak perlu ke Kenapa? Bantar Gebangnya. Kamu kayak cuma perlu lewat. Sebenarnya Kamu udah kamu, pernah lewat? aku udah pernah lewat. Oh, Kamu tahu kota wisata nggak? iya, tahu. Nah, di sebelah barat, utara, di sebelah timurnya kota wisata itu adalah Bantar Gebang. Jadi kalau kamu udah nyampe pinggirannya kota wisata, kamu udah bisa mencium bau Ih, Bantar Gebang itu seperti apa. takut. Yeah, well, it's just another experience. Iya, Eh, itu adalah hal yang paling kamu suka dari iya. Lewi Lestari, bagaimana dia bisa mendeskripsikan lagi-lagi risetnya dia. Terus di buku ini juga aku ngerti gimana cara beli parfum gitu. Jadi kayak Interesting. Aku kalau aku aku nggak ngerti sih. iya, jadi dijelasin kayak kalau ke toko parfum tuh nggak apa-apa, semprot-semprot dulu aja. Nggak usah langsung beli kalau langsung suka wanginya karena wangi yang muncul tuh baru wangi-wangi atasnya doang, belum wangi Uh, dasarnya. uh. Jadi kayak nggak apa-apa banget kalau ke toko parfum nyemprot doang terus balik lagi beberapa jam. Katanya sih gitu. Walaupun pasti mbaknya marah ya. Mbak toko parfum. Kayak udah ngeliatin ya kayak ini kok Iya, ini orang bolak-balik mulu gitu. disemprot nggak beli-beli katanya. Oke. Eh, sudah ada 2 buku Dewi Lestari dari top 5 kamu. Aku cukup penasaran di buku kedua. Apa yang akan muncul dari top 5 kamu? Buku kedua adalah? Nomor 2 asli. Buku kedua, oh iya, Aroma Karsa itu genrenya fantasi sih menurutku. Terus ada Fantasi. historical fiction-nya, ada tentang heritage-nya juga. Terus kalau Mhm. yang suka folklore Indonesia atau cerita rakyat Indonesia tuh di sini juga disisipin. Uh. Jadi gitu. Nah, untuk genre yang buku nomor 2 berbeda. Mhm. Oh iya, ya semua ini bukunya genrenya beda-beda yang aku siapin. Interesting. Jadi nomor 2 ini ada Funiculi Funicula, kisah-kisah yang baru terungkap. Penulisnya adalah Toshikazu Kawaguchi. Ini adalah karya terjemahan dari bahasa Jepang. Mhm. Penulisnya Toshikazu Kawaguchi. Aku baca bahasa Indonesianya. Iya, agak susah sih kalau baca bahasa Ada bahasa Jepangnya. Inggrisnya sih sebenarnya. Oh, Cuman seperti yang diketahui buku bahasa Inggris itu mahal. oh betul. Betul, 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 betul. Jadi aku baca bahasa Indonesianya. Dan kamu punya bukunya? Iya, Wow. jadi Funiculi Funicula versi bahasa Indonesianya untuk sekarang ini udah ada 3 series. Mhm. Ini bukunya ada di tanganku. Yang pertama Oke. tuh ada Funiculi Funicula aja Mhm. dengan cover perempuan yang sedang akan memasuki sebuah ruko gitu. Sedang Terus akan yang gitu. maafin ya. Sedang akan emang salah, enggak, aku cuma bilang sedang akan. Oke. Terus buku yang kedua yang masuk top 5 ini adalah buku yang kedua. Mhm. Judulnya Funiculi Funicula, kisah-kisah yang baru terungkap. Oke. Yang covernya orang naik sepeda. Mhm. Aku sebutin covernya karena takut kalian kebalik aja sih kalau Oh, yang mau menarik. beli atau mau baca. Oke. Nah, kalau buku ketiga ini judulnya bukan Funiculi Funicula, judulnya sudah berganti. Judulnya adalah Dona Dona. Dan aku punya semua. Hal yang membuat aku menarik adalah
buku ini kan ditulis karya orang Jepang ya, yang aku nggak ingat siapa namanya. Terus Kasih Gucci. agak susah. Terus eh funicula itu tidak terdengar seperti bahasa Jepang, actually menurutku. Iya, karena Bener, oh betul ya? iya, karena ini adalah judul khusus untuk buku bahasa Indonesia. Kalau untuk buku bahasa Inggris tuh judulnya Before the Coffee Gets Cold. Before the Coffee Gets Cold, oke. Ya. Bahasa Terus kalau bahasa bahasa Jepangnya Jepangnya nggak tahu judulnya apa. agak susah. Oke, kenapa buku terjemahan bahasa Indonesianya adalah funicula? Mungkin nama kafenya. Nama kafenya adalah Cafe Funicula. Interesting. Let's talk Ya. about the books. Ini adalah yang favorit kamu adalah seri keduanya. Iya. Tapi ini berarti series. Dibilang series. Gimana ya? Series deh aku bilangnya deh. Iya, kenapa? Soalnya Kelihatan ada kepleset gitu. ketersambungan antara buku 1 dan 2 gitu. I Dan buku see. 3 juga lumayan nyambung lah walaupun judulnya beda. Berarti lebih disarankan membaca dari buku 1. Iya, aku Oke. saranin baca buku 1 dulu. Walaupun kata orang-orang baca 2, 1, sama 3. Itu urutan. Tapi aku tetap baca 1, 2, 3. Ya, there must be a reason sih kenapa ada 1, 2, 3 gitu. Betul. Mari kita bicarakan soal seriesnya dulu. Ini series yang membicarakan tentang apa? Ini adalah tentang time travel. Wow, tuh aku kayak udah langsung oke. This is my books, bro. terus. Iya, jadi Funicula ini adalah sebuah kafe tua. Lokasinya tuh ada di gang sempit di Tokyo. Terus? Jadi ya Funicula ini bisa membawa pengunjungnya menjelajahi waktu. Wow. Tapi untuk menjelajahi waktu, pengunjungnya ini harus dihadapkan dengan berbagai macam peraturan. Ada 3 peraturan. Mau tahu nggak? Mau. Yang pertama itu mereka tuh reverse ke pengunjung ya. Yap. Mereka tetap harus duduk di kursi yang sudah ditentukan. Yang kedua, apapun yang mereka lakukan di masa yang akan didatangi tidak akan mengubah kenyataan di masa kini. Interesting. Terus? Nomor 3, mereka harus menghabiskan kopi khusus yang disajikan. Itu peraturan. Interesting. Terus. Ya, sebenarnya menurut Raiden, setelah mendengar peraturan ini gampang atau susah? Dari tetap harus biasanya kursi yang sudah ditentukan. Itu susah atau enggak? biasanya kalau time travel itu, kalau misalkan konsepnya kalau kita balik ke masa lalu, sekecil apapun hal yang kita lakukan itu berdampak kepada masa saat ini gitu. Iya, harusnya berdampak. Nah, cuman ketika peraturan seperti itu, lebih kayak berwisata aja nggak sih kalau kayak gitu? Iya, jadi ya kenyataan emang akan tetap sama, tapi dengan singkatnya durasi sampai kopi itu dingin, mungkin masih tersisa waktu bagi mereka untuk menghapus penyesalan, membebaskan diri dari rasa bersalah, atau mungkin melihat terwujudnya harapan. Dan mungkin perjalanan menjelajahi waktu itu cuma menyisakan kenangan, tapi kehangatan akan membekas dan barangkali pada akhirnya menumbuhkan tekad baru untuk menjalani hidup. Sumpah kamu legit sih, jelasinnya aku mau kasih tepuk tangan dulu legit. Apa sih? Keren banget anjir. Wow, aku fix minjem sih kayaknya ya, boleh nggak? Boleh. Fix sih, kayak wow. Gila ya. Kenapa buku ini ada di nomor 2 dari top 5 kamu? Kenapa ya? Nggak tahu. Karena aku suka aja temanya. Mungkin aku baru nemuin tema yang seperti ini kali ya. I see. Terus. Terus kayak menarik aja. Aku kan suka bacaan yang ringan-ringan aja. Jadi mohon maaf banget yang bacanya fiksi. Dan dengerin ini kayak denger, ini orang bacanya fiksinya begini-begini aja. Sorry banget. Loh, semua ada marketnya kok. Terus. Iya. Tapi kayak ya aku suka bacaan yang ringan. Dan buku ini salah satu buku yang ringan loh untuk dibaca. Berarti shout out juga buat penerjemahnya dong, karena dia doing a great job. Iya dong, penerjemahnya aku cek dulu. Penerbitnya Gramedia Pustaka Utama. Yap. Ahli bahasanya Asri Pratiwi Wulandari. Asri Pratiwi Wulandari,
did a great job buat menerjemahkan. Karena terkadang tuh sebuah novel ya kita ngomongin tata bahasa lah ya. Ya, Kayak menurutku lagu-lagu jatuh cinta berbahasa Indonesia tuh somehow lebih mellow dan lebih mendalam sedihnya ketimbang lagu bahasa Inggris. Itu kan karena penerjemahan kita ya. oke. Pun kalau lagu bahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa Indonesia aneh gitu. Iya Cuman sih, bener. cuman jadi ketika seseorang bisa menerjemahkan dan memiliki arah yang sama itu keren banget. Dan buku ini juga banyak disukain banyak orang. Dan banyak orang yang bilang terjemahannya nggak bikin pusing kok. Kadang kan Hmm, ada beberapa buku nih yang terjemahannya agak memusingkan gitu. betul, sepakat. Ini bukan buku seperti itu. Ini mudah ringan banget untuk dibaca deh pokoknya. Oke. Dan aku Aku banget sukanya buku kedua. kan ada apa dengan buku kedua? Sebenarnya sama. Funiculi Funicola ini isinya tuh semacam kumpulan cerita juga, tapi Ya. ceritanya nih saling nyambung. Haha. Ada pengunjung yang mau datang, nah itu jadi cerita satu gitu. Yap. Nah, tapi di buku kedua ini ada 4 cerita utama. Setiap Oh, buku punya 4 cerita utama. Nah, menarik. kalau di buku kedua tuh ada seorang pria yang ingin kembali ke masa lalu untuk menemui sahabat yang putrinya ia besarkan. Terus yang cerita kedua ada seorang pria putus asa yang tidak menghadiri pemakaman ibunya. Uh. Terus yang ketiga ada seorang pria sekarat yang ingin melompat ke 2 tahun kemudian Mhm, untuk memastikan kekasihnya bahagia. mhm. Dan seorang detektif yang ingin memberikan istrinya hadiah ulang tahun untuk pertama sekaligus terakhir kalinya. Sedih banget. Eh, sayang banget kamu belum nonton Jatuh Cinta seperti di film-film karena Kenapa? ada ada satu quotes, tapi itu film cerdas banget sih. Ada satu quotes dalam film itu yang, duh ini spoiler sih, aku nggak suka spoiler orang. Ih, ya. Apa Intinya, dong? intinya aku merasa Mm-mm. ketika kita membaca suatu karya, kita bisa melihat ke dalam POV-nya mereka gitu loh, ngerti gak? Iya, Tanpa harus jadi mereka. Tapi iya betul. kita bisa mengerti apa yang mereka lalui, apa yang mereka rasakan. Itu perjalanan yang luar biasa sih. Iya, keren banget. Ah, mau baca. Harus baca, harus baca. Oke, Nanti jamin apa? kok, santai. Oke, terima kasih banyak. Oke, itu adalah nomor 5 sampai nomor 2, 20 dari 27 buku yang Naya sudah baca di tahun 2023 dan anyway, kita punya satu buku lagi yang menjadi raja dari buku yang Naya baca di tahun 2023 dan buku itu adalah Buku itu adalah serial Supernova karyanya Di Lestari. Lagi-lagi Di Lestari. Anyway, dulu pas pertama kali ngobrol sama Naya, aku tuh lupa deh kenapa kita ngobrol buku ya. Eh, Kenapa ya? Nggak tahu. Awal, awalnya tuh dari Riman dan Kira nggak sih? Ah iya, aku baca Rima dan Kira, terus aku laporan ke Raiden kayak, aku baca Rima Eh, dan Kira nih. pertama, kenapa kamu bisa baca Riman dan Kira? Maksudnya, aku mau menjahit kenangan itu. Apa ya? Aku lupa sih kenapasnya Oh, gimana sih? aku ingat Apa? ini kayaknya ya, maksudnya aku juga gak lupa gitu. Ada waktu di mana aku tuh membaca draft tulisan default kamu yang Mm-mm. di Google Drive, Iya, bener ya? iya. Aha. Terus di situ kita tukeran baca aja, tukeran bacaan gitu. Iya. Terus aku ingat aku cuma kenalin kamu dengan Riman dan Kira, tapi besokannya kamu baca Riman dan Kira di Wattpad dan itu selesai dalam sehari, coy. Literally 24 jam kurang, bener gak? Iya, betul. Aku tidak menduga bahwa kamu akan membacanya, apalagi menghabiskannya. Kenapa? Terus, iya, maksudnya tidak semua orang membaca sampai selesai gitu loh. Terus, Oke. terus pada akhirnya kalau udah masuk Riman dan Kira, aku akan selalu bercerita tentang kaitannya dengan Supernova Series.
Oh, oke. Karena tulisan Raiden sangat terobsesi dengan tulisan-tulisan di Lestari Ya. dengan ide-idenya juga yang wow gitu, luar biasa menurut gue. Terus akhirnya aku bercerita tentang Kesatria Putri dan Bintang Jatuh Iya. karena ada bab di Riman dan Kira yang membicarakan tentang Kesatria Putri dan Bintang Jatuh, dan buku itu aku rekomendasikan ke kamu. Iya. Padahal buku itu susah banget lagi didapatnya. Oh ya, Iya. anyways. Waktu kita pertama ke perpus Jakarta, dipinjem nggak? Enggak. Nah, di situ lucunya adalah kamu merekomendasikan Madre ke aku. Oh betul. Kamu membaca buku Dewi Lestari pertama tuh Madre. Iya, betul. Terus. Rekomendasinya Raidan. Terus. Terus di situ kamu bilang kan, waktu itu kita ngeliat-liat rak Supernova kan, raknya di Betul. dan di situ nggak ada KPBJ. Betul. Nggak Terus ada KPBJ. ada tuh petir, Mhm. partikel, udah itu doang. Iya, sama soalnya aku ngambilnya juga kepingan Supernova kan. Iya, kamu baca itu. Yang aku bilang, Raidan cepet banget baca buku, taunya pendek-pendek. Taunya kayak yang oh gini doang. Dan itu bagian yang menceritakan tentang KPBJ-nya paling banyak kan. Iya, banyak Wow, banget. Aku baca kok Keingan Supernova. KPBJ gila sih. Tapi Keren banget. kamu cerita. Ada apa dengan seri Supernova? Jadi Supernova ini genrenya, oke, di sini kita akan berdebat sedikit. Cuman ya udah, aku akan bilang genre Supernova adalah fiksi ilmiah, tapi Menarik. dengan adventure, terus ada romansanya juga. Oke. Aku Oke, tidak mendebat kok, aku mendengarkan. Terus. oke. Series ini tuh isinya ada 6 buku, Yap, mulai dari Kesatria Putri dan Bintang Jatuh, yes. keduanya ada Akar, Akar. terus buku ketiganya ada Petir, Yap, terus keempat ada Partikel, oh, exactly. kelima ada Gelombang, dan Yap. ditutup dengan judul Intelijensi Embun Pagi. Fun fact-nya, Apa? Raidan dan Naya sudah menghabiskan waktu literally 10 jam in total buat Oh iya, ngebahas jam serial ini. Itu gila sih. I'm never doing this kind of discussion gitu. Dan lama. berapa hari kita ya? 3 kali rekaman ya? Iya, 3 kali rekaman. 3 malam, kita mungkin start dari jam 10 gitu, ada yang jam 11. Dan kita selalu selesai jam 2 pagi dan kayak belum, Pagi. Iya, ini tuh belum semuanya gitu. iya. Itu sama sekali masih dasar-dasarnya. Gila sih, terus oh, we literally doing for 10 hours discussion tentang Supernova series dan ya gitu. Dua Eh, bulan sih kita baca itu. Apa yang membuat Supernova series karangan Dewi Lestari menepati juara 1 untuk kamu? Yang sudah pasti karena risetnya di buku ini benar-benar keren banget sih. Tapi itu berarti mencirikan emang Dewi Lestari itu tipikal Iya, penulis riset ya? iya, banget. Dari yang tadi, Madre. Aha. Ya risetnya kelihatan lah tentang adonan biang dan toko roti mungkin. Yap. Nah, terus ada aroma karsa. Dewi Lestari bahkan ke Perancis langsung loh, kalau nggak salah. Dia belajar Wow. ngeracik parfum. Terus di serial Supernova ini lagi-lagi risetnya benar-benar keren banget. Terutama tentang fisika kuantum. Walaupun aku Fisika nggak ngerti artinya apa, kuantum. Kamu IPA apa IPS? aku IPA. Ya pernah disebut lah ya kayak ya selenting-selenting tuh ada gitu. Ya, Malah belajar lebih banyaknya di KPBJ ya. terus kayak, pokoknya pas baca buku pertama nih, Aha. experience yang aku dapat adalah pusing. Kayak Musik, oke. harus balik halaman nih. Tiap Sama. halaman beres kayak, oke, sebelumnya apa sih cerita tentang apa? Kok tiba-tiba ke sini? Gitu. Mhm. Tapi Terus.
Serunya adalah KPBJ itu bikin penasaran banget banget banget. Sampai Aha. tugas aku pernah ketunda lagi gara-gara KPBJ. Anjir. Parah, tapi ketika kita udah nemuin serunya baca suatu cerita tuh kayak gitu tau, kayak yang, aduh anjir Iya, nih gue mesti baca nih yang gitu-gitu. seru banget. Dan KPBJ aku habiskan dalam waktu 3 hari. Oh shit man, aku inget banget, aku pertama kali baca KPBJ itu kelas, let's say 2 SMA, dan aku nggak ngerti sama sekali. Udah Ya, mana topiknya berat, terus kayak, ini banget. ini bacaan dewasa ya, gitu. Terus akhirnya aku tutup bukunya, nggak selesai, dan baru aku baca lagi di pas kuliah. Dan Iya, kayak baru, oh, itu juga pas aku kuliah aku masih bolak-balik halaman, kayak yang, anjir susah banget gitu, tapi somehow selesai dan puas banget sih. ya, keren banget sih emang. KPBJ. Eh, ideologi-ideologi dari setiap karakternya tuh kuat. Terus, jadi tuh gini, aku tuh paling suka suatu cerita yang konfliknya itu natural gitu. Kayak konflik yang natural itu menurutku adalah konflik yang datang dari prinsip masing-masing. Oh, Bukan kayak tiba-tiba ada sesuatu yang gitu-gitu loh. ya, ya. Tapi ketika dua prinsip dan dua ideologi bertabrakan, nah itu konflik yang paling nikmat sih buat ditelusuri Iya, buat aku. Gila sih. iya. Dari ke-6 buku, kan kamu Supernova ini ada 6 buku gitu. Dari Betul. ke-6 buku ini, boleh nggak bacanya tuh nggak berurutan gitu? Nggak boleh. Nggak boleh. Kayaknya pernah ada yang bilang nggak masalah deh, kayak bacanya Eh, dari nggak. gimana gimana? Ya sebenarnya nggak masalah, cuman aku tidak menyarankan. Aku lebih menyarankan kamu untuk baca berurutan. Kenapa kau boleh tahu? Apakah tujuan dari seriesnya sudah kelihatan dari buku pertama? Jujur, dari series pertama ini benar-benar pas baca ending tuh kayak, hah? Beres. Apaan nih cerita? Gitu. Terus, Terus kayak pas baca buku kedua, tiba-tiba beda orang lagi nih. Gitu. oke, terus, Bener-bener nggak nyambung lah dari setiap seriesnya ini. aha, Cuman saranin untuk baca berurutan tuh karena kamu akan dapet kejutan-kejutan kecil oke, di setiap kamu beres baca bukunya. Jadi anjir, kayak merinding sih, kacau, kayak kacau, aku kacau, nggak mau spoiler sih. Cuman mungkin iya, mungkin nanti ada karakter di KPBJ yang tiba-tiba muncul di petir misalkan, oke, tiba-tiba akar muncul di mana. Itu tuh kayak benar-benar surprise aja buat aku. Dan berarti sebenarnya kan, eh, karakter yang muncul di beberapa buku lainnya itu mengartikan bahwa ya emang ya, mesti berurutan bacanya gitu. ya betul. I see, oke. Dan itu tujuannya penulis bikin series biar kamu bacanya berurutan. Sabar, 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 jangan marah-marah, jangan marah-marah, jangan marah-marah, jangan marah-marah. Tenang, 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 tenang. Oke, berarti ada lagi yang mau kamu tambahkan soal Supernova series? Enggak ada sih, buku ini sangat keren. Berarti intinya penulis juara di tahun ini buat kamu ada Dewi Lestari. Betul. Ini lagi dengerin Dewi Lestari, coba boleh nyampein sesuatu nggak? Terima kasih tulisan-tulisannya sangat aku sukai. Terima kasih atas riset-riset yang sangat-sangat mendalam terkait Mhm. topik-topik yang dibawakan. Oke. Dan terima kasih dengan tulisan-tulisan yang sangat-sangat cantik. Dan Uh, cover bukunya yang sangat-sangat bagus. oh. Eh, untuk beberapa alasan serinya Dewi Lestari kan terbatas ya, dan kamu udah makan setengah karyanya Dewi Lestari sih. Oh iya, Sisa Perahu Kertas, Recto Verso, Filosofi Kopi, Trilogi Rapi Jali, dan Rantai Tak Putus. ya Anjir. Keren banget ya, nanti aku di tuh hafal. keren deh. Benar-benar fans sejati ya. Dewi Lestari, aku padamu. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Naya sudah menceritakan soal top 5-nya dari 27 buku, dan Terima kasih kamu juga Regi. udah riset kan, sudah meluangkan waktu untuk menulis dan meriset. Iya, terima Dan kasih juga di kesempatan. akhir di akhir sesi ini aku pengen tahu,
di 2024, apa buku yang membuat kamu penasaran untuk kamu baca? Wow, aku mau baca apa ya? Aku belum ada kepikiran apa-apa, cuman aku pengen baca tulisan penulis luar. Menarik. Namanya Stephanie Garber, kalau nggak salah. Dia Mhm. punya trilogi gitu, Wow. tapi ya trilogi series gitu ada. Mhm. Judulnya Once Upon a Broken Heart. Oke. Terus ada apa lagi ya? Aku lupa sih judul-judul bukunya. Cuman itu Kenapa menarik. Itu kamu genre tertarik sama fantasi. series ini? Banyak orang yang ngomongin itu bagus. Oke. Terus itu tentang fantasy gitu juga, dan fantasy sebenarnya adalah salah satu buku yang gimana ya? Masih aku kurang suka gitu, Mhm. dan aku ingin coba Wow, apakah aku kamu masih anaknya ini ya, challenge banget ya. iya dong. Iya. Karena kamu bisa membaca 27 buku dalam kurang lebih 6 bulan, bisa kayaknya aku selipin satu rekomendasi buku aku nih buat kamu baca satu buku gitu di 2024. Boleh. Oh, apa tuh? Salah satu buku favorit aku sepanjang hidupku itu adalah Marmut Merah Jambu dari Raditya Dika. Wow, Kamu pernah baca buku Raditya Dika nggak? nggak pernah sama sekali. Aku lupa Raditya Dika itu dia tuh kan sebelum jadi stand up comedian kan dia jadi penulis buku ya. Mm-mm. Aku jadi semua semua nama bukunya Raditya Dika itu adalah ngambil dari nama hewan. Wow. Buku pertamanya Kambing Jantan, buku keduanya serius aku lupa. Ketiga tuh Radikus Makan Kakus, keempat itu aku lupa horor, something ngepet gitu lupa. Buku kelima tuh Marmut Merah Jambu, buku keenamnya ada salmonnya gitu. Cuman aku Oh, manusia setengah salmon. manusia setengah salmon. Cuman buku 1 sampai 4 tuh absurd, Oke. literally. Tapi kamu akan sama gini. Aku bisa bilang itu buku bukan buat semua orang. Uh-uh. Apalagi makan buku Kambing Jantan tuh susah banget sih. Oh iya. Serius, Kenapa? susah banget. Eh, jadi Raditya Dika tuh dulu punya blog. Mm-mm. Dia nulisin pengalaman pribadinya, komedi. Tapi memang itu kejadian dalam hidupnya. Nah, cuman bahasanya tuh susah gitu. Eh, buat kamu yang teratur baca karya-karya yang penataan katanya bagus gitu, ini pemilihan katanya tuh aneh gitu. Terus susah deh gitu. Susah. Bener Nah, sama. buku yang paling well written dari Mm-mm. seluruh bukunya Raditya Dika adalah Marmut Merah Jambu, dan aku berkesan banget sih sama buku itu. Maksudnya Wow. gini, semua bukunya tidak berseries gitu. Jadi mau kamu baca buku manapun tidak Mm-mm. akan nyambung, tenang aja. Dan Tapi, Marmut Merah Jambu berada di salah satu all time favorite-nya aku. wow. Nanti deh, kalau ada di Perpus Jakarta, aku baca. Nanti kalau kamu udah beres baca, nanti kalau kamu udah megang bukunya kabarin aku ya. Oke, siap. Oke, thank you. Apakah kita akan lomba lagi untuk membaca? Sayangnya nggak ada diingat, aku lupa banget sih. Marmut Merah Jambu tuh, aku cuma inget bab terakhirnya doang gitu. Oh, oke. Karena novel kan Marmut Merah Jambu juga diangkat film ya, tapi filmnya tuh tidak bercerita tentang bukunya gitu. So Oh, keseluruhan lah ya. betul. Jadi kayak ya gitu lah. Thank you so much Naya sudah ngobrol bersama Raidan, Terima kasih juga, Raidan. dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendengarkan sampai sini. Semoga kamu jadi semangat baca buku ya. Semangat baca buku. Jangan lupa baca buku. Jangan lupa baca buku. Raidan signing out, Naya signing out, dan I'll see you later guys. Bye. Bye.